Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan coba review, analisis juga untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini kembali mengalami pelemahan, namun pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku teknikal analis Philip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar Pak? Kabarnya baik, Pak. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah Pak Joshua. Kekuatan indeks harga saham gabungan kemarin yang sempat mengalami tarikan yang cukup signifikan tampaknya lagi-lagi tidak mampu bertahan lama. Secara teknikal hari ini bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan tapi masih mampu memangkas pelemahan dan sudah balik kembali ke level 6.600-an? Kalau kita lihat memang secara teknikal masih cukup oke ya, karena masih bertahan di atas support 6480 yang kita bisa lihat sama-sama udah historical 3 kali lebih tertahan di sana dan kembali lagi setelah kena level tersebut bahkan sempat kemarin menguat di 1,7%. Koreksi hari ini dianggap cukup wajar mengingat masih juga di atas 6480. Kalau masih stay di sana kelihatannya masih ada ruang untuk bergerak ke 6870 sampai ke range resisten 6930. Baik, apa yang bisa dicermati Pak Joshua ketika indeks harga saham gabungan belum mampu sampai sejauh ini sudah beberapa pekan terakhir ini naik signifikan kemudian belum mampu mempertahankan posisinya lebih kepada penguatan harian saja? Kalau kita lihat memang belum mampu sih, ini masih wajar ya. Tadi kan baru bentuk swing juga nih kalau di support belakangan ini. Kalau kedepannya mungkin ya, kalau tidak hanya daya beli mungkin dari segi makro juga mendukung, daya beli udah meningkat lagi dan mungkin uh, penjualan mobil motor juga udah kembali menguat, mungkin tidak mengalami koreksi 11% seperti yang tadi beritanya. Secara makro mendukung, kita juga akan mengalami kenaikan kembali sepertinya. Baik, seperti apa Anda melihat? Ada dampak pengaruh dari internasional tidak Pak? Tadi data inflasi Amerika Serikat tampaknya jauh di atas perkiraan, sudah kembali lagi di atas 3% secara tahunan. Sementara juga pernyataan Gubernur The Fed di pertemuan Kongres, ini hari yang kedua, tampaknya kembali menekankan dengan adanya tambahan data baru ini juga makin menguatkan kalau The Fed masih akan tetap hawkish ke depannya. Iya, memang komentarnya lihat dari beberapa pejabat cenderung memang hawkish ya. Lebih nahan di angka 4,5, belum ada tanda-tanda mau menurunkan, masih mau melihat data ke depan. Dan data yang baru diupdate CPI-nya kemarin juga malah mengalami peningkatan dari 2,9 jadi 3%. Itu menunjukkan masih inflasi masih cukup tinggi di atas daripada target Fed 2%. Dan juga kalau kita lihat tenaga kerjaan datanya ya, data unemployment rate itu dari 4,1 turun jadi 4,0, artinya tenaga kerjaan cukup membaik sehingga kelihatannya memang hawkish ini masih akan bertahan dan peluang memang penurunan suku bunga yang tadinya 100 sudah turun jadi 50 dan belakangan ini prediksinya jadi 25 basis point saja. Itu yang berpengaruh juga terhadap Indonesia mungkin ya, karena spreadnya nggak gitu besar dengan saham atau dengan US itu sendiri, bukan saham, sorry. Ya, terkait dengan perkembangan ini Pak Joshua, arah jangka pendek terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan besok, kebetulan juga perdagangan jelang libur akhir pekan ini Pak. Ya, biasanya kalau jangan libur akhir pekan memang ada potensi biasanya ya koreksi. Tapi kalau masih di angka di atas nih ya, 6480 kita masih cukup aman kok. Masih cukup aman, kalaupun koreksi masih di atas sana, masih belum melewati 6480 itu masih cukup oke. Dan kemungkinan kalau masih bertahan di sana, masih ada potensi rebound ke area 6800-an. Baik, tapi secara intraday hari ini supportnya masih terjaga tidak Pak dengan pemangkasan penguatan dan kembali ke 6.600-an kembali? Masih terjaga di 6480, masih stay di atas sana. Belum dilewati sama sekali untuk area supportnya, jadi masih cukup aman ya. Mungkin kita akan pas kalau dilewati ke depannya. Oke, hari ini indeks harga saham gabungan seperti yang sudah kita ulas tadi, ini pelemahannya lebih ke arah terpangkas Pak. Beberapa saham-saham big cap tampaknya ini mencoba berbalik arah kembali ini. Tapi sebelum kita bahas dari posisi saham-saham berkapitalisasi besar Pak, saya mau ke Unilever terlebih dahulu dari consumer, di mana Unilever dulunya juga berkapitalisasi besar tapi dengan penurunan harga yang sudah sangat signifikan menyebabkan market cap-nya terus mengalami penurunan. Bahkan intraday hari ini sempat menyentuh ke level terendah di sepanjang masa di 1290. Kemudian cukup banyak dari sisi fundamental Unilever sentimen negatif sehingga para investor memberikan
presentasinya terhadap pergerakan teknikal dari Unilever. Analisis Anda. Kalau Unilever sendiri memang kalau kita lihat gapnya pun yang di atas-atas cenderung belum ditutup kalau secara teknikal ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan kinerja fundamental, kian menurun dari revenue maupun net income-nya sampai turun double digit sehingga saya, itu juga berpengaruh. Tren juga jangka panjang weekly, daily masih downtrend, sehingga kalau secara jangka panjang ya masih kemungkinan turun. Tetapi sekarang tadi bertahan di support 1290, kemungkinan ini masih akan ada potensi menguat karena bentuknya bullish hammer, tapi menguatnya terbatas. Mungkin ke level 1525 ya potensinya. Rekomendasinya seperti apa? Jadi potensinya cuma ke penguatan terbatas sih Pak. Jadi paling buy on weakness ke penguatan terbatas ke level 1525. Jadi masih dalam trend bearish, cuma penguatan daripada kontraksinya aja. Apakah ada pengaruh dari sisi fundamental nanti tidak, Pak Joshua? Dari sisi kinerja tadi sudah disampaikan ini terus mengalami penurunan. Tapi perseroan tetap mensinyalkan pembagian dividen jumbo. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya nilai dividen yang diberikan lebih besar dari laba bersih yang mereka dapatkan. Seperti apa Anda melihat pengaruh ini nanti ke depannya, kemudian juga sikap atau respon dari para investor, terutama untuk investor yang memang hanya mengejar dividen atau dividen hunter dalam hal ini Pak? Nah, ini penguatannya kan terbatas ya kalau tadi kita bilang technical. Dan memang sempat saya lihat juga secara historical, walaupun ada pembagian dividen, secara jangka panjang dia masih mengikuti tren penurunannya. Jadi kemungkinan secara pergerakan harga masih melanjutkan penurunan, apalagi fundamentalnya inline dengan pergerakan technical. Baik, analisis untuk Unilever pemirsa dari teknikal dan fundamental hari ini berbalik menguat dan penguatannya diarahkan tadi lebih ke arah terbatas dan direkomendasikan buy on weakness dari sisi support dan resisten yang sudah disampaikan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke saham selanjutnya. Untuk dari bergeser kita ke perbankan big cap Pak, hari ini juga menarik diperhatikan untuk saham-saham perbankan big cap. Mau ke BMRI ini Pak, satu-satunya yang menguat signifikan di sepanjang perdagangan hari ini dan sudah kembali ke level 5.000-an untuk BMRI. Pak Joshua, analisis Anda untuk BMRI? Iya, kalau sebenarnya untuk keempat perbankan termasuk BMRI itu sudah kompak trennya secara jangka menengah lah ya, sudah cenderung menurun. Dan di BMRI ini walaupun menurun, tetapi belakangan ini memang mulai terjadi rebound dengan terbentuknya swing juga, swing low-nya udah bagus, sehingga ada kemungkinan dia penguatan, tapi penguatan terbatas dalam trend bearish, yaitu sampai ke level 5150 selama dia stay di support 4750. Jangka menengah arahnya akan kemana, Pak Joshua? Kalau kita lihat sih masih downtrend. Mungkin kalau ke depannya nanti ada sinyal-sinyal reversal, secara teknikal misalnya ada divergence, bullish divergence itu baru menarik. Sekarang masih kenaikannya terbatas. Apakah rekomendasi yang sama juga untuk perbankan big cap lain Pak? Atau mungkin ada secara teknikal, valuasi mungkin yang menurut Anda lebih baik di antara keempat perbankan big cap ini yang mana saja? Kalau bicara technical, cenderung semuanya tuh sama, penguatannya kelihatannya terbatas dari segi teknikalnya. Walaupun ada stokastiknya mengarah ke atas, itu juga ada swing low baru terbentuk, tapi itu masih dalam fase trend bearish. Kalau bicara terkait dengan yang lain, secara dividen yang yieldnya terbesar setahu saya di BRI. Mungkin itu bisa dilihat juga apakah secara valuasi sudah murah atau belum dibandingkan beberapa belakangan inilah. Ataupun dibandingkan target investor. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan big cap dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Joshua, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.